Ketika mereka sakit, ketika mereka terlantar, ketika mereka sedih, kami selalu ada. Di saat mereka takut, di saat tiada harapan, di saat mereka susah, kami selalu peduli. Ketika mereka sakit, ketika mereka terlantar, ketika mereka sedih, kami selalu ada. Di saat mereka takut, di saat tiada harapan, di saat mereka susah, kami selalu peduli. Mereka perlu sentuhan kasih-Mu di saat tiada yang peduli. Buktikanlah kasih-Mu bagi mereka, bahwa masih ada yang peduli. Ketika mereka sakit, ketika mereka terlantar, ketika mereka sedih, kami selalu ada. Di saat mereka takut, di saat tiada harapan, di saat mereka susah, kami selalu peduli. Mereka perlu sentuhan kasih-Mu di saat tiada yang peduli. Buktikanlah kasih-Mu bagi mereka. Sekarang saya mendengar kita bangkit berdiri semua, dan kita akan menyaksikan pemotongan kita. Iya. Pembina dan juga ketua. Kalau gitu saya di sini dulu. Boleh Pak, boleh. Sudah difoto spesial pemerintah setempat. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kita dapat berkumpul bersama di bawah tenda sederhana ini. Boleh yang menghadiri acara peresmian Poskio Boto Aji yang pada saat ini yang saya hormati Bapak Pater Tony, beliau selaku pembina DPD Satgas NTT Peduli Kepri.
pendeta yang kami hormati, Pak Agripa Seni selaku penasihat DPD Satgas NTT Peduli. Yang berikut Pak Musa Maung selaku Ketua DPD Satgas NTT Peduli Kepri. Yang mana posko ini berdiri seperti sekarang ini, itu semua berkat dukungan doa dan usaha kita semua, sehingga apa yang telah kita perjuangkan selama ini dapat terwujud dengan baik. Dan itu perkenankan saya juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudah berdonatur untuk pembangunan posko. Kami berterima kasih juga untuk Ibu Dian yang mungkin saat ini beliau tidak sempat hadir dengan kami di tempat ini. Juga Abang Kons, Abang Galus, dengan ikhlas sudah bersukarela memberikan bantuan untuk pembangunan posko berupa material maupun tenaga. Juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh anggota PAC Batu Aji yang sangat bersemangat dan antusias, bahkan yang memberikan waktu dan juga tenaga untuk kita membangun posko. Dan harapan saya, semoga kedepannya kita tetap semangat dan menjalankan misi kemanusiaan. Kurang lebih kata saya mohon maaf, salam, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Kasih ke sana aja. Oke, kesempatan berikutnya dari pemerintah setempat. Selamat malam semua. Tentunya pasti belum ngantuk ya. Pertama-tama puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti acara peresmian posko peduli NTT. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang turut hadir. Yang pertama, yang terhormat Bapak Tertondi yang turut hadir di tempat ini, Pak Pendeta yang saya hormati, serta bapak-bapak pengurus PAC Peduli NTT yang saya hormati, pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu undangan yang turut hadir pada malam hari ini. Singkat saja saya mau sampaikan kepada bahwasanya saya sebagai pemerintah setempat memberikan provisiat kepada posko pusat komando atau posko peduli NTT untuk selamat bekerja mulai hari ini sampai seterusnya. Dari pemerintah tempat kami memberikan provisiat dan kami mendukung penuh apabila hal yang diperlukan dari posko, kami akan siap membantu beserta masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Ini Bapak Pendeta, semua mohon maaf, saya nggak canggung di sini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendeta, jujur saya sangat bangga karena akhirnya di sini ada posko dan ada Satgas NTT Peduli. Selama ini jujur saya juga sering memulangkan saudara kita ke NTT. Sedih karena tidak ada yang banyak peduli. Hari ini saya bangga saudara kita peduli. Tepuk tangan buat semua ini. Minggu lalu saya juga press conference karena ada 30 saudara kita yang tenggelam. Ya, kita prihatin, tapi jangan sampai dari kita terjadi lagi. Apalagi ada kabar dari Suster Laurencia di Kupang. Setiap hari ada dari Romo Tony katakan bulan Maret lalu bersalah, Maret April Suster Laurencia datang ke Batam. Dia cerita dari Januari sampai Maret dia sudah kurang lebih
menerima 200 jenazah. Sedih ya. Dan betul itu juga masih diobjekin, diperjualbelikan, justru jenazah masih dibisniskan. Sedih rupanya. Semoga ini tidak. Saya tidak banyak untuk berkomentar, tapi saya boleh izin ada satu cerita anekdot lah. Ada seorang anak yang nakal luar biasa kepada bapaknya. Dia selalu ngerjain bapaknya. Suatu ketika anak ini menemukan seekor anak burung yang baru jatuh dari pohon cemara yang sangat tinggi. Jatuh, langsung terpikirlah niat jahatnya. Dia ambil anak burung tersebut, pegang tangan, dia lari ke bapaknya. Dia bilang, "Bapak, di tangan saya ada seekor anak burung yang baru saja jatuh dari pohon cemara yang tinggi. Tebak, mati atau hidup? Kalau bapak bisa tebak, saya siap nyemplung sumur. Tapi kalau tidak, bapak salah, bapak siap nyemplung sumur." Wih, tantangan luar biasa anak ini. Apa ibu jawabannya? Mati atau hidup? Bapak ini pinter. Kalau dia bilang hidup, anak burungnya dipencet, mati. Bapaknya nyemplung sumur. Kalau dibilang mati, dia buka, ternyata hidup, tetap aja nyemplung sumur. Bapak itu pinter. Apa jawabannya? Nah, mati atau hidupnya anak burung itu ada di tangannya. Semoga pos ini tidak mati. Semoga ini di tangan kita semua bisa hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi karena saya yang menyusun acaranya, jadi cukup ketua dan pembina. Apa yang saya mau bilang? Kegiatan sosial, bahkan kita bersyukur kalau posko ini ada yang tanya saya, kenapa kok di Ruli? Ya kami hadir di Ruli karena rata-rata ada orang-orang besar yang sulit masuk ke Ruli, jadi biarkan saja kami yang di Ruli supaya kami bisa memastikan tidak ada satupun yang terlantar di sana. Mohon izin Pak RT juga yang saya hormati malam hari ini berkenan hadir dan juga memberikan dukungan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak RT sudah mendukung, siap untuk mensupport apapun kebutuhan kita di sini. Mari kita bekerja, semakin semangat, semakin giat bergerak. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa hari ini kita tidak lagi sendiri, tapi ada 13 organisasi besar yang ada bersama-sama dengan kita, siap berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu yang dikasihi, malam hari ini adalah satu momen yang luar biasa, di mana sebenarnya sebelum ini sudah ada posko yang lain yang lebih dulu berdiri, yaitu posko DPAC Batu Ampar. Hanya memang pengresmiannya waktu itu tidak seperti ini, baru malam ini, dan berharap ke depan juga akan terus seperti ini. Kita akan bergotong royong semua pengurus, karena di Satgas NTT Peduli yang kita bangun adalah kekeluargaan. Maka ketika ada satu yang punya kegiatan, semua turut berpartisipasi di sana. Siapapun itu di DPAC manapun itu, bahkan terima kasih malam ini ada yang datang bawa kue, ada yang datang bawa ayam, ada yang datang bawa pisang, bawa singkong, macam-macam lah. Terima kasih untuk semua itu. Sampai hari ini memang Bapak Ibu saya sampaikan bahwa DPAC posko ini berdiri, itu tidak ada support dana sedikit pun dari DPD, karena memang DPD tidak punya uang. Ini ada Ibu Bendahara di sini. Iya namanya. Semua murni dari kantong pribadi mereka. Bahkan Ibu Bendahara, tepuk tangan dulu untuk Batu Aji. Ibu Bendahara setiap waktu harus kasih keluar uang skater dari kantong. Ini untuk tukang. Dan itu juga yang kerja tukang sendiri, anggota sendiri, pengurus sendiri, Pak Edi.
Tepuk tangan dulu untuk Pak Edi dan juga Pak Wakil Ketua Pak Marianus dan semua yang sudah ikut bergerak luar biasa. Bapak Ibu, mungkin saya tidak perlu panjang lebar, tapi karena setelah ini masih ada lagi dari Pater Tony dan kayaknya masih ada acara lagi, itu kita masih potong kue, masih ada pemotongan tumpeng. Jadi Tumpeng atau kue? saya sekali lagi mengundang Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 30 hari Kamis minggu depan kita akan ada acara doa bersama sekaligus perpisahan dengan Pater Tony. Bapak Ibu, kita perpisahan dengan dua tokoh sekalian. Selain Pater Tony, ada Bapak Pendeta Blegur juga yang pindah awal Juli juga tanggal 1 atau 2 akan berangkat ke Kalimantan Barat juga, mutasi ke sana. Jadi memang itulah dilemanya, saya bilang dilema, karena tokoh-tokoh yang duduk sebagai pembina penasehat ini adalah tokoh-tokoh agama yang memang sewaktu-waktu ketika pimpinan tertinggi berkehendak untuk memang harus mutasi kemana, mereka harus pergi. Saya sampai hari ini masih berdoa, berharap Pater Tony pindahnya mungkin sekitar Kepri saja. Tapi rupanya mungkin doa saya entah dijawab atau tidak. Mari kita terus berdoa bersama Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pater yang luar biasa selama 2 tahun ini memberikan pelajaran-pelajaran berharga, memberikan banyak hal yang istimewa, memberikan segala hal yang tidak bisa kita nilai. Bahkan Bapak Ibu, dalam banyak kesempatan juga beliau harus keluar dari kantong pribadi untuk urusan-urusan Satgas juga. Dan ini semua dilakukan oleh seluruh pembina dan penasehat di Satgas NTT Peduli. Bapak Ibu berharap Bapak Ibu yang ada di sini di PAC Batu Haji, minta tolong setelah ini mungkin tendanya kita pindahkan ke Tembesi. Boleh ya? Ini kayaknya punya Timur Manise. Kebetulan pembinanya sekalian juga Pater. Wakil ketuanya ada Pak Matius. Jadi kita pinjam untuk di Tembesi gratis kan Pak? Pak Matius. Pak Matius, ini gratis kan? Gratis. Oh, ya. Luar biasa, jadi kita akan pinjam, mungkin kursinya kalau bisa sekalian kita akan gunakan tanggal 30 di Tembesi untuk acara perpisahan. Sekali lagi juga bahwa dalam acara perpisahan ini kita semua juga turut berpartisipasi. Yang mau datang bawa singkong, bawa pisang, bawa apa lagi, jagung, apapun itu silahkan datang dan kita nikmati bersama-sama di sana. Selamat datang Bapak dan Ibu yang baru hadir malam hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terus berusaha untuk peduli. Seperti yang Pak Agung katakan tadi, mati hidupnya posko ini nanti ke depan ada di tangan kita, ada di tangan Pak Ketua dan anggota Batu Haji. Dan saya juga suka juga dengan apa yang Pater katakan tadi, bahwa mari kita jadikan posko ini sebagai rumah skolastik, tempat kita bisa belajar, tempat kita bisa berbagi suka dan duka, tempat kita bisa ngapain aja. Bahkan saya kasih istilah kemarin di Batam Kota juga, saya bilang jadikan ini sebagai rumah suka duka. Ketika ada yang mungkin kegiatannya kegiatan suka, kita boleh lakukan di sini. Bahkan ketika kegiatan duka cita pun mari kita lakukan di sini. Karena ini adalah rumah kita bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang mungkin malam hari ini baru bergabung, yang mungkin baru pernah pertama kali hadir malam hari ini. Saya perlu sampaikan Satgas NTT Peduli adalah organisasi kemanusiaan yang hadir untuk peduli terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Dan itu terus kita lakukan. Bahkan Bapak Ibu yang sakit-sakit jangan takut ke rumah sakit. Walaupun kita punya banyak hutang di rumah sakit, jalan aja terus. Karena pihak rumah sakit pun masih terima kita. Dia tahu yang datang ini hutangnya masih banyak, tapi masih dilayani juga. Karena dia tahu Satgas NTT Peduli bergerak untuk kemanusiaan. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berbahagia untuk keluarga besar DPAC Batu Haji. Tuhan memberkati. Dan kesempatan yang terakhir saya berikan pembina Satgas NTT Peduli dan dan anggota
Yang kedua, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada kehadiran kita semua pada malam hari ini. Yang pertama kepada Pak Agung dan Ibu sebagai koordinator Save Migran di Batam. Seperti yang tadi Pak Musa katakan bahwa Save Migran itu bukan hanya nasional tapi internasional. Saya ingat, izinkan saya sharing satu kasus. Saya ingat satu kasus itu, saya baru tiba di Batam, lalu Romo Pascal kasih tugas itu ke saya. Ada satu anak dari Dumai, di trafik dari Dumai ke Medan, Medan ke Batam, Batam ke Kalimantan, masuk ke Bari di Sabah. Di sana dia bekerja di diskotik dunia malam. Saya hanya bisa kontak dengan dia jam-jam tertentu. Lalu pada titik tertentu saya sampaikan kepada Romo Pascal, Romo ini kayaknya butuh bantuan dari Malaysia. Pada saat itu Romo Pascal bersama Pak Agung dan tim koordinasi dengan lembaga adat Melayu di Bari kalau nggak salah nama tempat itu, tapi koordinasi juga dengan di Kuala Lumpur. Tim turun, selisih hanya 3 menit. Jadi tim kita turun lebih dulu, jemput anak itu. Beberapa menit kemudian tim yang mau menggelapkan dia itu tiba di tempat. Anak itu akhirnya dibawa ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur jalan darat ke Johor dan Romo Pascal dan tim. Pak Agung juga ikut waktu itu. Pak Maksi, kalau kenal Maksi botak Bajawa, pemain juga, teman saya. Sekarang dia di kampung. Itu yang jemput dia di sana. Nah, itulah kita, jaringan ini sungguh sangat luar biasa, dan saya senang, terima kasih Pak Agung sudah mau mengakomodir kami Satgas NTT Peduli dalam tim Save Migran ini. Kita tepuk tangan. Ucapan terima kasih kepada pemerintah lokal setempat. Bapak RT, terima kasih amat sudah mau menerima kehadiran kami di sini. Kalau mengganggu, Bapak punya hak veto untuk menegur, bahkan bisa membubarkan. Bapak punya hak. Kami kemana saja kami pergi, diutus, yang pertama kami lakukan itu berjumpa dengan pemerintah lokal setempat. Jadi tidak serobot, kita tahu siapa yang tuan di sana. Karena itu terima kasih Bapak RT dan jajaran semua masyarakat di sini yang sudah mau menerima kehadiran Satgas NTT Peduli di sini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agripa sebagai selaku Bapak rohani kami, penasehat. Ada beberapa penasehat di sini. Terima kasih Bapak yang sudah bersiarah bersama kita dalam suka duka selama kurang lebih 2 tahun. Terima kasih juga untuk Pak Musa, Ketua DPP, dan Pak Martin dan teman-teman di DPP, DPD ya, yang sudah selama ini bekerja keras untuk membangun komunitas ini. Memang baru sih, tapi bahwa kita peduli akan satu nilai yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada semua teman-teman DPC, Pak Iwan dan Pak Jo, yang pada saat ini mereka berhalangan ada di Bintan. Juga semua ketua DPAC di kecamatan masing-masing dan jajaran, saya tidak perlu sebut satu persatu. Terima kasih banyak untuk dukungan, kontribusi, support dan sebagainya, kemana kita selama ini bisa bersiarah bersama, berjalan bersama. Juga terima kasih untuk semua anggota kita semua ya, yang dengan caranya masing-masing
mau membangun komunitas ini. Ya, komunitas ini hadir bukan untuk suatu persaingan, tetapi hadir karena ada suatu kebutuhan. Ya, dan kita tahu kebutuhan itu apa, dan kita hadir untuk saudara-saudara kita yang terlantar, yang mungkin singgah sebentar di sini, karena Batam adalah kompleks sebagai tempat transit juga tempat tujuan. Ya, karena itu kenapa saya bilang posko itu menjadi skolastik. Ya, disinilah kita saling memberdayakan. Kalau misalnya teman-teman ada yang putus sekolah atau apa, masih banyak komunitas di sini, termasuk komunitas dari Pak Agung dengan Bina Mandiri Homeschooling. Ya, beliau juga ini satu organisasi yang sungguh luar biasa bergerak di bidang pendidikan. Ya. Pesan untuk saya, untuk kita semua, bahwa untuk ke depan jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Jangan takut untuk berbuat baik. Saya orangnya lebih senang bekerja dalam krisis, ya, karena disitulah kita lihat ketangguhan kita seperti apa, komitmen kita seperti apa, tanggung jawab kita seperti apa. Kalau kita bekerja dalam sebuah yang sudah terstruktur, itu comfort zone, ya, zona nyaman untuk kita semua. Jadi terkadang kita tidak bisa terlalu berpikir jauh. Tetapi kalau situasi seperti ini malah membuat kita untuk bisa lebih berpikir ke arah mana kita harus melangkah. Dan Satgas NTT Peduli adalah tempat, saya jamin Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa di sini walaupun ya terkadang harus tekan les kalau keluar dari sana, tapi itu di luar. Bagi saya itu materi. Tapi bagaimana kita mau, karena apa? Tadi saya singgung di khotbah, malu kalau orang lain yang mengurus saudara-saudari kita. Kita di mana gitu. Dan karena itu mari kita refleksi ini, bangun wadah ini. Tidak berarti bahwa kita itu tapi sebetulnya kita itu punya kemampuan, punya kapasitas untuk bisa menunjukkan bahwa saudara-saudari kita yang terkena musibah dan sebagainya itu kita ada di sana. Kehadiran, ya, the ministry of presence itu sangat penting. Terkadang kita hadir mungkin hanya untuk orang sudah bahagia. Dan saya mengajak semua kita secara khusus DPAC Batu Aji agar selalu peka untuk melihat dan mendengar situasi yang berkembang di Batu Aji. Ya, jangan pandang suku, jangan pandang agama. Kita dibentuk peduli itu karena apa? Itu hakikat dasar manusia untuk peduli. Kalau sampai ngana tidak peduli itu sudah terlalu. Iya. Nah, itu adalah nilai dasariah yang ada dalam diri setiap orang untuk peduli terhadap sesama. Dan kalau orang sudah peduli, terkadang bahkan melupakan waktu, keluarga dan sebagainya, itu dia sudah pada tahap di mana dia itu bukan dia lebih dia sudah selesai dengan dirinya. Dan saya harap bahwa mari kita selesai dengan diri kita sendiri. Agar apa? Kita tidak melihat orang lain itu sebagai objek, tapi sebagai subjek yang bisa membantu memberi kontribusi dalam siarah perjalanan hidup kita. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Dari tempat ini juga saya minta maaf kalau misalnya selama ini dalam siarah perjalanan bersama dengan teman-teman secara khusus di DPAC Batu Aji, kehadiran saya mengganggu ketenangan batin Anda. Saya dari tempat ini minta maaf. Lebih dan kurang mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya sudah lapar.
Baik, Bapak Ibu, seperti kata Bapak Pendeta, mewakili kita sudah lapar. Tapi sebelum kita masuk ke makan besarnya, ada sesuatu yang harus kita selesaikan dulu. Wah, kuenya mungil sekali.